Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu Erlina. Selamat siang. Apa kabar nih Bu hari ini? Alhamdulillah. Baik ya? Sehat? Alhamdulillah. Oke Bu, berhubung nanti kita akan melaksanakan kegiatan diskusi. Jadi ada beberapa hal sebelum kita melaksanakan kegiatan yang ini ditanyakan dulu kepada Bu Erlina terkait dengan persiapannya, yang mana itu termasuk dalam kegiatan pra observasi kelas kita. Oke. Jadi hari ini Bu Erlina mengajar di kelas apa? Kelas 8. Kelas 8. Kelas 8. Oke, mata pelajaran IPA ya. Nah, oke benar. Apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Bu Erlina sampaikan atau ingin dicapai pada pembelajaran tadi? Baik, nanti ya tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nanti itu adalah peserta didik dapat mengklasifikasikan makanan. Oke. Ya, kemudian menganalisis nutrien atau gizi dari makanan yang mereka makan. Tujuan pembelajarannya di sini nanti dan peserta didik itu bisa mengklasifikasikan makanan serta menganalisis nutrisi yang ada di dalamnya. Seperti itu. Nah, nanti pada saat pelaksanaan pembelajarannya, oke Bu, area pengembangan yang tidak dicapai atau yang mungkin perlu dibantu untuk diamati yang di bagian mana? Apakah Nanti pendahuluan, gizi atau yang di bagian gizi. di kegiatan ini? Ini yang ingin dicapai ya Bu ya? Iya. Area observasinya, gitu kan? Iya. Nah, seperti apa nih strategi yang dipersiapkan? Nah, jadi nanti itu modelnya model inquiry. Jadi pertama peserta didik dikasih persepsi bahwa tentang makanan yang mereka makan hari kemarin gitu ya. Nah, jadi nanti dikasih LKPD-nya gini. Jadi nanti anak-anak mengingat apa makanan yang mereka makan malamnya, atau kalau mereka tidak makan malam, siangnya. Kemudian saya kasih judul LKPD-nya itu, saya kasih materinya tentang ini, piring makan saya, gitu kan. Jadi mereka mengingat-ingat apa yang ada di dalam piring makan mereka. Nah, kemudian dari yang ada di piring makan mereka itu nanti mereka tulis apa-apa saja yang ada di piring makan mereka. Kemudian nanti akan mereka kelompokkan sesuai dengan teorinya. Jadi misalnya dalam piring makan saya itu yang judulnya itu mereka akan mengelompokkan mana yang mereka makan itu yang ada di piring mereka itu yang kelompok padi-padian, mana yang kelompok sayuran, kemudian mana yang kelompok protein, dan yang mana yang kelompok buah. Kemudian nanti mereka menganalisis, nah apakah yang mereka makan itu memang sudah seharusnya yang diperlukan tubuh, ataukah nanti ternyata yang mereka makan itu sampah semua, gitu kan? Nah, bagaimana komposisi yang mereka makan itu? Apakah kalau di piring makan saya, kalau menurut teorinya kan yang padi-padian kemudian yang sayuran itu memang komposisinya lebih banyak daripada protein, setelah itu baru buah. Nah, nanti kita akan bisa melihat di komposisi piring makan mereka itu kategori mana yang banyak. Apakah sesuai dengan yang diperlukan tubuh mereka, itu yang akan mereka kelompokkan, kemudian mereka analisis nanti. Nah, jadi mengenai bahan bacaannya nanti diberikan, kemudian juga ada buku siswa, kemudian di LKPD itu juga diterangkan nanti bagaimana prosedur mereka menemukan ya, makanya pembelajarannya di modelnya model inquiry. Jadi mereka menemukan sendiri, kemudian mereka
dicocokkan dengan tubuhnya apakah. Kemudian mereka menganalisis sendiri. Berarti strategi yang dipersiapkan adalah model query dalam Iya. pembelajaran ini ya. Iya. Oke. Baik Bu Erlina, mungkin itu yang ingin dicapai pada kegiatan praobservasi ini. Jadi untuk selanjutnya silakan Bu Erlina tampilkan yang terbaik sesuai dengan strategi yang sudah Bu Erlina siapkan nanti di pembelajaran. Ya, siap ya Bu Erlina ya? Oke, terima kasih Bu Erlina. Iya, sama-sama. Jangka waktu yang lama pasti ada nanti efeknya ke dalam tubuh kita. Setiap tahun ke depan, ya setiap tahun ke depan akan terasa efeknya. Nah, itulah makanya disebutkan kamu adalah apa yang kamu makan. Ya, jadi kalau kita sering makan makanan yang tidak baik untuk dikonsumsi. Nah, pasti nanti efeknya ada ke tubuh kita. Nah, jadi yang banyak tadi memilih C. Nah, jadi mie itu memang favorit ya. Ya, nah, jadi kalau kamu memang suka mie, nah, karena tahu bahwa kandungannya itu kan banyak yang tidak bagus, ya kan? Apalagi mie yang dibeli instan. Nah, mulai dari sekarang coba dikurangi. Nah, atau kalau mau juga nanti bisa kamu bikin sendiri bumbunya, kan bisa itu kan? Nah, kalau yang depan itu pasti kandungannya itu ada yang berbahaya. Nah, jadi, perhatikan, kamu beraktivitas bisa beraktivitas seperti sekarang karena ada dibutuhkan kalori, ya, dibutuhkan kalori untuk kamu bisa beraktivitas. Dan kalorinya bisa kamu dapatkan dari apa? Dari makanan. Dari makanan yang kamu makan yang kamu sebutkan tadi, ya kan? Ya, jadi kalori bisa kamu dapatkan dari makanan yang kamu sebutkan tadi, atau dari makanan yang kamu makan. Nah, perhatikan, kamu duduk saja butuh kalori. Kamu berpikir, kamu berpikir butuh 320 kalori untuk kamu berpikir saja. Kamu duduk butuh kalori. Kalau kalian ada kalori dalam tubuh kalian, bisa kalian jelaskan. Nah, coba orang yang sakit sedikit nutrisi yang masuk, berarti kan kalorinya sedikit, apalagi yang tidak mau makan, karena dia tidak bisa duduk saja bisa dipapak dulu, kan? Nah, karena dia tidak ada kalori. Ya, jadi kalori itu berguna untuk kita melakukan aktivitas. Udah makan tadi pagi? Belum. Nah, tadi kan kebutuhan kalori, ya, remaja atau misalnya remaja makan lebih banyak untuk kalorinya setiap hari ya. Nah, kebutuhan kalori kamu setiap hari kisaran 2000 sampai 2500 satu hari. Ya, untuk sampai sekarang sudah jam berapa sekarang? Jam 11, berarti sudah sampai sangat kebalik. Sudah sampai sekitar 1/4 hari gitu kan? Nah, kalau 2500 dibagi 4 berapa? Kita kan pada siang. Apalagi kamu tadi upacara. Apakah kamu berdiri waktu upacara butuh kalori? Ya. Apakah kamu tadi ada belajar? Butuh juga kalori. Jadi kisaran jam segini sebenarnya kamu sudah harus masuk kalori di dalam tubuh kamu itu sekitar 700-an kalori. Ya. Ya kan? Sudah harus masuk sebanyak itu kalori. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menghitung jumlah kalori yang sudah kita makan dari tadi. Dari mulai pagi kamu sarapan, kita akan hitung berapa jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian
adalah 7 saja buku kalori. Nah, jadi kisarannya sekitar 700-an lebih harus sudah masuk kalori dari jam 7. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini, menghitung berapa jumlah kalori yang sudah masuk ke dalam tubuh kamu. Nah, sebelum kita memasuki dalam kegiatan pembelajaran kita nanti, jadi kegiatannya nanti kamu sudah dibagi per kelompok. Kamu dibagikan nanti kertas ini, kertas jumlah kalori makanan. Jadi kamu makannya apa? Misalnya kamu makan nasi 1 mangkok itu berapa itu? 1 mangkok nasi putih. Kalau memang 1 mangkok ya 200 kalorinya. Kalau kamu makannya setengah mangkok berarti 100 kalori. Ya, jadi kamu nanti lihat di sini apa yang sudah masuk ke dalam tubuh kamu dari awal dari pagi tadi sampai istirahat tadi. Kamu tulis, kamu jumlahkan kalorinya. Apakah sudah mencapai 700-an? Apakah sudah memenuhi kebutuhan kalori kamu sampai saat ini? Ya, kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Alina. Alhamdulillah kita bisa lagi minta waktunya sebentar dulu terkait dengan pelajaran yang sudah dilaksanakan. Dan dalam rangka ini kita juga ditemani oleh pengajar praktik kita, yaitu Ibu Maria. Selamat datang Bu. Oke Bu Elvina, kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran dan Bu Elvina sudah melaksanakan observasi kelas dan kita juga sudah melaksanakan obrolan singkat disebut observasi. Nah sekarang tiba saatnya kita di pasca observasi. Ada beberapa hal nih yang ingin disampaikan lagi kepada Bu Elvina terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, bagaimana perasaan Bu Elvina setelah melaksanakan pembelajaran? Alhamdulillah setelah melaksanakan pembelajaran, apa yang direncanakan itu sudah bisa dilaksanakan dan sesuai dengan baik. Saya itu senang karena melihat antusias siswa dalam kegiatan. Tapi senang ya Bu ya? Senang karena sudah sesuai. Iya. Nah untuk tujuan pembelajaran itu sendiri itu menurut Bu Elvina sudah tercapai sesuai dengan yang diharapkan? Iya, menurut saya kegiatan yang saya rencanakan itu sudah Ya, perlu dijelaskan. jadi di sini ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada Bu Elvina. Alhamdulillah tujuan pembelajarannya sudah tercapai dengan baik. Namun ada sedikit catatan yang sesuai dengan pengalaman yang sudah dilaksanakan kemarin, yaitu yang pertama terkait dengan aktivitas siswa yang sudah dilakukan dengan model yang dilaksanakan sesuai dengan aktif. Dan masih ada beberapa belum masih ya. Terus model pembelajaran yang dilaksanakan juga sudah sesuai dengan ini, dan proses pembelajaran diskusi juga sudah mulai. Namun
diri sesuai dengan area pengembangan kemarin. Proses mana nih yang menjadi Rina sudah mulai berjalan dengan baik? Yang sudah mulai berjalan dengan baik itu adalah dari segi maksudnya kegiatannya atau dari segi Kegiatan kegiatannya yang sudah mulai berjalan dengan baik itu adalah perencanaan yang sudah dibuat itu kegiatannya sudah mulai berjalan dengan baik. Tetapi yang belum di sini kelihatannya masih ada beberapa siswa yang dalam kegiatan itu masih pasif, masih kurang percaya diri, dan dalam kelompok mereka itu pembagian tugas di dalam kelompok itu walaupun sudah mereka bagi, tetapi masih ada juga yang belum bekerja sesuai dengan pembagian yang mereka tetapkan. Itu terkait juga dengan pasif tadi, karena dia istilahnya belum percaya diri, kurang percaya diri, jadi tanggung jawab tugas yang diberikan kepada mereka belum maksimal. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, dari hal tersebut untuk mengatasi siswa seperti yang dikatakan tadi, apa nih yang menjadi rencana tindak lanjut di depannya? Dan yang menjadi rencana tindak lanjut ke depannya mungkin dalam setelah kita amati dan kita istilahnya lakukan analisis terhadap siswa tadi, mungkin langkah yang bisa kita lakukan ke depannya itu peran yang sudah mereka dapatkan sebelumnya itu di rolling. Istilahnya mereka biasanya kan yang menyampaikan presentasi orangnya itu biasanya kan itu saja, orang yang aktif selalu menyampaikan gitu kan. Mungkin dia akan di rolling, berbagi perannya itu diganti ya. Jadi dia dapat peran berbeda-beda untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Jadi dia dapat setidaknya dia bisa lebih mengekspor apa yang dia punya. Terkadang kan gini Pak, kita tidak mengetahui bakat terpendam dari siswa tadi ketika kita belum kasih peran mereka gitu. Tapi kalau kita kasih peran mereka, kita kasih tanggung jawab dan kita percaya, terkadang hasilnya di luar dugaan gitu. Itu mungkin. Baik, betul sekali. Mantap sekali itu rencana tindakannya, karena memang kita butuh untuk memainkan peran siswa kita masing-masing ya. Karena kita juga tidak tahu seperti apa potensi yang mereka miliki seperti yang kita katakan. Nah, itu terkait dengan refleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang terkait dengan rencana pengembangan diri. Nah, untuk kedepannya atau berikutnya aktivitas pengembangan diri seperti apa yang kita ingin dilakukan? Maksudnya dari segi apa nih Pak? Kalau misalnya teman-teman kita sebelumnya itu ini yang artinya belum kembangkannya di area proses di terkait dengan namanya untuk teman berikutnya kalau ini amati sekali terkait dengan nah apa nih aktivitas pengembangan ke depan? Ya mungkin inti dengan refleksi. Ya, soalnya apa namanya, masalah refleksi ini kan tidak kalah pentingnya ya Pak ya. Jadi dari refleksi yang dilakukan nanti kita akan bisa tahu apa rencana ke depan, baik itu rencana ke depannya tentang siswa ataupun tentang persiapan kita gitu. Nah, tujuan yang hendak dicapainya dari refleksi tersebut? Tujuan yang hendak dicapai tentu akan untuk perbaikan tentang diri kita, perencanaan kita ke depannya, maupun perbaikan tentang
kegiatan untuk siswa tadi, apa yang mereka butuhkan dan mereka harapkan dan mereka inginkan. Nah, untuk kita melihat tujuannya tadi kita tidak kegiatannya, ada nggak ukuran keberhasilan dari refleksi yang dilaksanakan? Seperti apa? Ukuran kalau keberhasilan dari kegiatan tentu dilihat dari asesmen gitu ya Pak ya. Nah, rencana asesmen misalnya rencana seperti yang kemarin, kegiatannya, rencana asesmennya, diagnostiknya mungkin kita memberikan beberapa upaya terbuka pada siswa. Jadi dari sana kan bisa secara awal kita bisa melihat, memantau, memetakan tentang bagaimana sejauh mana mereka mengetahui tentang materi yang kita bahas. Kemudian asesmen formatif, mungkin dari yang kegiatan kemarin itu adalah asesmen formatifnya itu pengamatan observasi. Jadi mungkin dari kegiatan yang mereka lakukan bisa LKPD-nya dari proses dan hasil LKPD-nya bisa terlihat apakah tujuan yang sudah kita rancang itu tercapai. Baik sekali Bu. Ada pendukung yang untuk melancarkan tujuan refleksi tadi berhasil atau tidak? Pendukung tentu persiapan kita lakukan yang sifatnya misalnya apakah FPD, kemudian bahan ajar yang kita persiapkan, kemudian model yang mendukung untuk kegiatan kita tadi, dan tentu tidak kalah pentingnya adalah diri kita sendiri. Berarti kesiapan diri kita dengan segala perangkatnya. Iya. Ya, baik sekali Bu. Kapan mau dilaksanakan pengembangan? Iya, itu kegiatan berikutnya. Bagian berikutnya. Jadi waktunya pertemuan berikutnya. Iya, pertemuan berikutnya. Oke, baik Bu Rina, terima kasih untuk pembicaraan pasca observasi ini. Catatan Bu Rina secara besar apa yang sudah dilaksanakan itu sudah baik, bahwa semua proses yang sudah dilaksanakan sudah mulai baik, namun ada beberapa hal yang mesti kita coba untuk perbaikan lagi semuanya kita melihat peserta didik itu masih maju mencapai masa depan yang ada itu ya Bu. Iya. Ada kepuasan tersendiri untuk kita bisa melihat murid kita nih, dia bisa berkembang dengan lebih sesuai dengan kita. Nah, Pembelajarannya bermakna kan gitu kan. Pembelajarannya bermakna. Udah dia hidup nanti. Karena efeknya mungkin akan mereka rasakan. Oke, baik Bu Rina, terima kasih atas waktunya. Mungkin kita mintakan umpan balik kepada Ibu Rina Pratik yang disampaikan. Baik, terima kasih banyak ya Bu Rina yang sudah menjadi rekan sejawat oleh Bapak Ardi ketika menjalankan aksi nyatanya, mulai dari kegiatan pra-observasi sampai observasi dan sekarang pasca observasi. Di sini kita saling berbagi ilmu. Ini adalah bentuk aksi nyata dari Bapak Ardi sendiri. Kemarin BP yang mengamati Pak Ardi belajar mengajar di kelas, sekarang bagian Pak Ardi yang mengamati rekam sejawat. Jadi terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kepada TGP kami Bapak Ardi ya Bu ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan kita bersama. Selamat untuk Pak Ardi ya yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Oke, terima kasih BPD dan Bu Rina atas waktunya. Kita cukupkan saja pasca observasi ini dan tetap semangat Bu Rina. Mohon maaf ya Bu sudah meminta.